Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya Nur Sakinah Nasution dari kelas TPTP 2B. Di sini saya akan mempresentasikan Sistem Informasi Manajemen Perkebunan. Sistem Informasi Manajemen Perkebunan. Yang pertama, Sistem Informasi Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit berbasis web GIS. PT Cahaya Anugrah Plantation adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan dan pengolahan perkebunan kelapa sawit. Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System atau GIS adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur, dan menampilkan seluruh jenis data geografis. PT Cahaya Anugrah Plantation adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan dan pengolahan perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh PT Cahaya Anugrah Plantation, hampir seluruh bagian lahan mendapatkan perlakuan seragam. Contoh laju aplikasi yang dilakukan tersebut didasarkan pada karakteristik rata-rata keseluruhan guna pengukuran sifat sampel gabungan yang dikumpulkan untuk mempresentasikan lahan dan dilakukan untuk berkelanjutan. Dengan perlakuan tersebut, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah adanya aplikasi yang berlebihan atau overapplication yang mengakibatkan peningkatan biaya produksi dan aplikasi yang kekurangan yang mengakibatkan target hasil panen tidak sesuai dengan harapan. WebGIS adalah suatu perangkat lunak SIG atau pemetaan secara digital yang menggunakan jaringan internet sebagai media komunikasi yang berfungsi mendistribusikan, mempublikasikan, mengintegrasikan, menghubungkan, dan menyediakan informasi dalam bentuk skrip peta digital serta menjalankan fungsi-fungsi analisis dan query yang terkait dengan GIS melalui jaringan internet. Ada 5 komponen utama SIG menurut John E. Harmon dan Steph. Yang pertama yaitu user atau pengguna yang menjalankan sistem. Yang kedua, aplikasi merupakan prosedur yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Yang ketiga, data yang digunakan dalam SIG dapat berupa data grafis dan data atribut. Yang keempat, software atau perangkat lunak SIG berupa program aplikasi yang memiliki kemampuan pengelolaan dan penanganan data spesial. Yang kelima, hardware atau perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem. Yang kedua, ada aplikasi Geosmart. Sinarmas Agribisnis and Food mengembangkan aplikasi digital Geosmart Fire Hotspot Monitoring Site atau GSF sebagai upaya deteksi dini terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Melalui aplikasi ini, potensi titik api dapat dideteksi 3 kali lebih cepat dari proses sebelumnya. Aplikasi ini merupakan bagian dari upaya penanganan karhutlah secara terintegrasi oleh perusahaan. Aplikasi Geosmart dikembangkan sejak tahun lalu dan mulai digunakan sejak awal 2022 dengan memanfaatkan teknologi satelit NOAA, PIIRS, SUOMI, dan MODIS yang diakses secara otomatis dari situs Sipongi KLHK atau LAPAN. Sistem aplikasi Geosmart dapat mendeteksi titik panas hingga radius 2 km di luar area konsesi perusahaan. Menurut Head of Fire and Feed Management Sinarmas Agribisnis and Food, Ahmad Supriyanto, keunggulan Geosmart bukan hanya terletak pada cakupan areanya yang luas, tetapi juga kecepatan aplikasi ini dalam menerima dan mengolah sinyal deteksi titik panas. Kecepatan penerimaan informasi sangat berpengaruh terhadap upaya pencegahan karhutlah. Yang ujar Supriyanto, sebelumnya tanpa aplikasi Geosmart, sinyal titik panas baru dapat kami terima 12 jam sekali
atau 2 kali sehari melalui penggunaan aplikasi Geosmart. Sinyal titik panas dapat kami terima 4 jam sekali atau 6 kali sehari. Efisiensi ini membuat respons tim kesiapsiagaan tanggap darurat atau KTD juga menjadi lebih cepat. Aplikasi Geosmart bukanlah satu-satunya upaya Sinarmas Agribisnis and Food dalam mencegah karhutla. Sistem manajemen pencegahan dan penanganan karhutla secara terpadu mencakup tindakan pencegahan, tindakan kesiapsiagaan, sistem peringatan, dan deteksi dini. Respon cepat, penanganan kebakaran lahan, serta penanganan pasca kebakaran lahan. Yang ketiga, sistem informasi manajemen pasok kelapa sawit. Supply, Supply Chain Management atau SCM merupakan proses manajemen rantai pasok mulai dari proses pengadaan bahan baku, produksi, hingga hasil jadi sampai ke tangan konsumen. Tujuannya diterapkannya SCM pada perusahaan-perusahaan besar salah satunya adalah untuk membangun hubungan baik dengan para supplier, salah satu cara dengan penerapan SCM. Selain itu, dari sisi internal perusahaan itu sendiri, seperti produksi juga harus diperhatikan. Proses pengiriman dan pelayanan kepada konsumen merupakan hal yang perlu diperhatikan agar keduanya sama-sama merasa nyaman. Solusi utama yang ditawarkan oleh sistem tersebut adalah adanya antarmuka pengguna yang melibatkan pihak supplier untuk melakukan penawaran harga secara langsung melalui sistem. Yang keempat ada sistem Yang keempat ada sistem informasi geografis pemetaan perkebunan sawit berbasis web. Implementasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran sistem yang telah dibangun, apakah sistem telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, implementasi sistem juga bertujuan untuk mengetahui berbagai permasalahan dan juga kekurangan sistem yang telah dibangun. Web ini adalah sistem Web ini adalah yang pertama sistem operasi Windows 7 Ultimate, yang kedua Info Profesional 10,5, yang ketiga MS4W yang di dalamnya terdapat Apache dan Map Server, yang keempat text editor seperti Notepad, Notepad++, dan lainnya. Yang ke Yang kelima ada e-budgeting. Sistem informasi pengembangan e-budgeting perusahaan minyak kelapa sawit dengan metode pemrograman ekstrim adalah sistem informasi manajemen yang menghasilkan berbagai informasi yang dapat berguna untuk mendukung kegiatan penganggaran. Berdasarkan hal ini kemudian dilahirkan konsep XP yang digagas oleh Ken Beck dan Ward Cunningham pada Maret 1996. Metode XP merupakan yang terpopuler dari beberapa metodologi pengembangan software yang dipakai untuk mengimplementasikan proyek pengembangan perangkat lunak. Tujuan utama XP adalah menurunkan biaya dari adanya perubahan software. Yang keenam, aplikasi Yang keenam ada aplikasi MySAP ERP. SAP, SAP mengumumkan keberhasilan implementasi MySAP ERP pada PT Sofindo. Aplikasi MySAP ERP merupakan aplikasi Enterprise Resource Planning atau ERP yang meliputi 4 solusi pendukung bisnis inti, yaitu Human Capital Management, keuangan, operasional, dan layanan. Korporat. Proses implementasi berlangsung selama 6 bulan. Dengan implementasi bagi 50 pengguna dan instalasi modul-modul keuangan, kontrol, penjualan, dan distribusi, materials management, production planning, human capital management. Dalam proses implementasi proyek MySAP ERP ini,
Sopindo menunjuk ISS Consulting sebagai partner implementer. Indonesia merupakan perusahaan perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit dan produk-produk karet yang mempekerjakan 12.000 karyawan. Pendapatan Sopin tahun ini mencapai men, Sopin tahun ini mencapai sekitar 100 juta US dollar. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.